Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hanifa dengan NIM 0531132687 dengan prodi Sistem Farmasi UT Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum ketiga. Sebelumnya, saya sudah pernah mendownload aplikasi virtual dengan new, namanya Ubuntu. Label ya. Macet di sini. Selanjutnya, pada tugas 3 ini, yang pertama melakukan praktikum transaksi. Melakukan praktikum transaksi yang pertama, yang kedua melakukan praktikum basis data terinstitusi. Sebenarnya saya sudah mendownload Eida Virtual, kemudian juga sudah mencoba untuk menginstal Ubuntu-nya. Selanjutnya saya akan melakukan transaksi pada SQL di SAMPP. Oke, pertama di start, masih macet, akan dibuka localhost. Nah, pada ini InnoDB artinya database rumah sakit itu berjalan pada MySQL di SMPP. Kemudian coba melakukan transaksi. Kemudian rutin. Nah, ini dari nomor 5 ya. Dipanggil ya. Cara call. Walaupun terlihat di sini masuk ke table, coba kita lihat. Namun tidak masuk ya ke table pasien karena tidak ada commit. Nah, selanjutnya kita pakai transaksi kedua. Nah, keluar ya. Boleh di pasien. Keluar ya. Jadi dia perlu di commit. Kemudian selanjutnya rollback.
rollback ini untuk mengumpulkan perintah yang sudah berjalan. Coba kita lakukan rollback dengan mengupdate uh, suatu data. Kita dengan pertama rutin. Pertama, kita mengupdate data 3 dari Jumbawa. Nah, tadi si Danar tidak mengganti si Jumbawa. Ini karena dikembalikan, mengagalkan gitu. Yang harus update jadi tidak update. Coba di call transaksi 3-nya. Ya, tidak terpanggil ya. Kemudian modifikasi si rollback-nya. Jadi tidak menganggalkan si update-nya. Kita coba transaksi 4. Menginsert Hanif, terus di rollback, jadi harusnya nomor 7 itu tidak ada. Kemudian nomor 3 itu update, jadi 17. Jadi si Jumbawa diganti jadi 17. Kita coba. Nah, jadi si Jumbawa jadi ganti 17, tapi si nomor 7 tidak ada karena di rollback. Kemudian lanjut transaksi kelima. Transaksi kelima ini jadi kita menggunakan checkpoint di mana sastranya disimpan. Nah, supaya transaksi cepat optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke posisi awal, posisi tempat checkpoint terakhir. Jadi kita coba insert nomor 7, terus di save, dia nomor 8, di rollback, berarti nomor tambahannya itu tidak ada, terus di insert nomor 9, jadi adanya nomor 7 dan 9. Nah, nomor 8-nya nggak ada karena si nomor 8-nya itu di rollback ke pin 1 ya. Oke, selanjutnya membuat trigger-trigger ini untuk buat seperti kalau di sini stok obat. Kemudian ini buat insert update delete si siapa tabelnya berkurang, misalnya integernya berkurang. Jadi nilai misalnya 9 jadi 8 karena diambil 1 gitu. Oke. Tapi sebelum itu kita membuat tabel obat dan transisi obat. Supaya keluar, kemudian kita taruh di sebelah sini.
Selanjutnya membuat trigger. Buat tabelnya dengan cara insert. Oke, selanjutnya melakukan trigger setelah membuat table dengan cara SQL. Kita pakai ini ya. Selanjutnya insert dengan SQL. Buatnya berkurang ya, tadi 20 jadi 15. Kemudian bisa pakai cara kedua, itu dengan cara insert. Ya, berkurang ya, jadi 10. Oke. Selanjutnya buat replikasi pertama ke Windows 10. Karena ini sudah aktif, maka bisa lanjut ke sini. Masih ignore. Dan ini juga tidak bisa di-download. Oke, maka kita close saja. Tekan proses selanjutnya. Kemudian kalau berhasil, membuat new akun dengan menambahkan nama dan password, kemudian IP-nya dengan cmd. IP-nya ini 19168.124. diisi, kemudian dibuat passwordnya, terus diganti native authentication, terus di checklist layer application client, terus non, kemudian go. Selanjutnya maka klik username-nya, terus lanjut ke kompor 2, akan melihat hasilnya ada ya. Kemudian lanjut komputer 2. Di sini cara untuknya adalah mengimport. Caranya adalah
Explore, nama rumah sakit, di explore, kemudian template name-nya rumah sakit misalnya. Terus kemudian konfigurasi ke komputer 2. Karena komputer saya tidak bisa, maka kita coba ini, kita melihat dari file laporan. Jadi dimasukkan flash disk, kemudian hubungkannya dengan SanDisk. Ada tombolnya di sini, kemudian pencet, kemudian deteksinya dengan cara membuka flashdisknya, kemudian di copy lalu paste ke folder misalnya dokumen, kemudian setelah SMPP-nya sudah diinstal, maka di ketik running-nya cd of lamp, kemudian enter, of lamp s untuk mengetahui foldernya ada di mana. Nah ini kan sebetulnya manajer Linux run kan, kemudian file control SMP akan dijalankan. Setelah itu passwordnya dimasukkan, kemudian angka tersebut berhasil, maka kontrol SMPP terbuka seperti ini. Kemudian klik table manager server, kemudian klik start, terus lanjut yang Apache-nya klik start juga. Kemudian pada local host ini, pada halaman php admin, klik create, terus rumah sakit. Jadi ini yang ada di komputer 2, create, terus rumah sakit. Create-nya itu kemudian diimpor browser dari folder dokumen itu. Kemudian setelah sudah terkoneksi, maka dipencet configure it, kemudian masukkan username, password, host sama hostnya itu IP kita, terus portnya. Kemudian setelah itu open com file, sama seperti sebelumnya, di paste yang tadi, kemudian buka terminal lagi, cd of lamp, sudo $ls, kemudian masukkan password, kemudian di restart, masuk lagi, maka konfigurasi selesai. Nah, untuk automation disable, ini artinya dengan cara seperti ini, mengaturnya. Selanjutnya, konfigurasi default PHP yang tadi sudah dibuat dari ini, location-nya diambil, kemudian mengubah konfigurasinya menjadi true supaya tidak ada masalah. Kemudian maka sudah berhasil. Kemudian untuk catatlah status master. Setelah dicatat, kebuka kembali terminal, kemudian perintah ini, kemudian masukkan password, kemudian show statusnya. Nah, status ini apakah aktif, maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Tidak aktif, maka perubahan. Kemudian jelaskan gambar 77. Selanjutnya klik perintah enter. Nah, klik menu notification, melihat status karena yes. Nah, ini artinya
komputer 2 siap menerima aplikasi komputer 1. Untuk pengujiannya, kita bisa membuat uh, dengan perubahan data pada tabel obat. Kita menambahkannya. Nah, pada data ini harusnya otomatis di komputer 2. Oke, terima kasih.